Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib pun. Baiklah, perkenalkan saya Sukmawati. Saya mengajar di SD Negeri 1 Gunung Sangkaran. Saya juga mahasiswa di LPTK UIN Raden Intan Lampung. Pada pembelajaran kali ini saya akan menggunakan metode diferensiasi based learning. Pembelajaran yang menekankan kepada kebutuhan belajar siswa. Di sini saya menekankan pada kebutuhan gaya belajar siswa dengan 3 gaya belajar, yaitu gaya belajar auditori, dan yang kedua gaya belajar visual, dan yang ketiga gaya belajar kinestetik. Baiklah, saksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, Ibu mau bertanya, sudah masuk semua hari ini? Apa ada, coba tengok kanan kiri, ada temannya yang tidak masuk? Ada. Siapa, Nak? Kaila. Apa keterangannya? Ada suratnya? Sini, Nak. Kita doakan semoga Kaila cepat sembuh. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya kita minta ketua kelas untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Yuk silakan maju ke depan. Ilham. Semua siap? Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Ya, alhamdulillah. Silakan duduk. Nah, kita menyanyikan lagu Tanah Airku ya. Ayo, nyanyi sama-sama ya. Kita hayati sebagai wujud cinta tanah air kita. Nah, Ibu mau bertanya sama kalian, kita hari ini belajar materi apa, Nak? Tentang siapa yang bisa? Cika ya? Apa, Nak? Beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Iya, betul sekali. Bagus ya. Ada yang tahu sebelumnya kita belajar materi apa? Siapa yang mau jawab? Mutia? Tentang Quran surah. Atin dan hadis tentang silaturahmi. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan buat kalian semua. Masih ingat semua ya materi tentang Quran surah Atin dan hadis tentang silaturahmi. Nah, sekarang hari ini kita mau belajar tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai belajar, ya, diharapkan anak-anak bisa meniru perilaku pelajar Pancasila ya. Kita nyanyikan apa saja ya profil pelajar Pancasila itu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, anak-anak, setelah tahu ya kita supaya menjadi profil pelajar Pancasila, kita akan mengetahui tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat memahami makna iman kepada Rasul-Rasul Allah dengan membedakan apa sih antara Rasul dan Nabi serta peran dalam kehidupan umat Islam. Kemudian tujuan kedua, peserta didik dapat menyusun contoh-contoh sifat-sifat Rasul yang baik yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tujuan kita adalah peserta didik dapat membuat karya sebagai pemahaman tentang tujuan diutusnya Rasul-Rasul Allah. Itu ya tujuan pembelajaran kita. Nah, sekarang Ibu mau bertanya sebelumnya sama kalian ya. Mengapa Rasul sangat istimewa sehingga kita harus mengimaninya? Sidik artinya jujur. Ya.
Tablik menyampaikan, amanah terpercaya, fatonah cerdas. Ya, karena Rasul punya sifat-sifat yang disebutkan Ilham tadi ya. Oke, bisa nak ya? Ya, nanti kita belajarin tentang sifat-sifat Rasul itu. Jadi tepuk tangan buat Ilham. Nah, perhatikan video pembelajaran ini ya. Nah, perhatikan ya makna iman kepada Rasulullah. Nah, dengerin ya perbedaan Nabi dan Rasul. Nah, kalau Nabi untuk dirinya sendiri, kalau Rasul untuk semua umat manusia ya, itu bedanya. Nah, ini sifat-sifat Rasul. Nah, singkatannya STAF. Nah, ini kalau menerapkan di sekolah seperti ini. Nah, jujur kalau ujian ya. Siapa nih yang suka nyontek? Gak boleh ya. Dengan adanya Rasul, kita disempurnakan akhlaknya ya. Sekarang Ibu mau bagi kalian kelompok nantinya. Nah, untuk itu sebelumnya kita mau tes dulu gaya belajar ya. Kalian mungkin ada gaya belajarnya beda-beda. Ada yang visual, yang suka menonton ya. Jadi lebih mudah nangkep kalau nonton. Ada juga gaya belajarnya mungkin auditori ya. Lebih senang kalau mendengar musik, mendengar lagu, atau mendengar ceramah. Ada kan yang kayak gitu. Ada juga yang suka gerak-gerak ya. Jadi kalau dia bergerak lebih semangat, lebih mudah belajar. Itu ada juga. Jadi ada 3 gaya belajar ya. Ada visual, auditori, dan 3 apa tadi? Kinestetik. Nah, ini kita tes ya. Sekarang siapkan bukunya sudah ya, ataupun kertas ya. Tadi buku ya. Sekarang kalian jawab nih pertanyaan. Menurut kalian, nomor 1 gitu ya. Apa yang paling Anda ingat? A. Orang, lingkungan, wajah. B. Perkataan, suara, makna. C. Kejadian, peristiwa, emosi. Mana yang lebih kalian condong? Sekarang kalian buat seperti ini ya. A, B, C di bawahnya. A, hitung jumlahnya berapa. B, jumlahnya berapa di situ. C, jumlahnya berapa gitu. Misalnya A-nya kamu jawab 1 misalnya. Di sini jawab 5. Di sini jawab 3 misalnya. Paham ya? Anak-anak sudah tahu semua ya gaya belajarnya tadi? Sudah ya? Yang masuk ke kelompok visual siapa? Oh iya, ada orang berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalian sekelompok nanti ya. Sekarang kelompok auditori siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7 orang ya. Sekarang kelompok kinestetik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ada 10 orang. Nah, sekarang kita duduk per kelompok, nak. Bagaimana? Sudah dibagi semua ya kelompoknya? Sudah siap ya? Sudah. Biar lebih semangat, kita ice breaking dulu ya. Tepuk semangat. Ya, bisa? Bisa. Ayo. Tepuk semangat. Sudah siap, sudah semangat semua. Nah, sekarang kita sudah Ibu bagi kelompok berdasarkan minat belajar kalian ya. Ada auditori, visual, kinestetik. Karena kalian sudah memilih gaya belajar kalian, nanti kalian mendapatkan menu-menu belajar kalian masing-masing. Kelompok ini nanti akan belajar memakai metode talking stick, bernyanyi ya. Kalian bernyanyi dan lalu menjawab. Nanti siapa yang dapat giliran lalu menjawab. Kelompok ini nanti metodenya adalah metode make a match. Artinya mencocokkan mana yang pas dalam gambar sesuatu ya. Nah, kalau kinestetik nanti kalian berlomba ya. Kayak ajang perlombaan, ada namanya metode team games turnamen. Jadi dipecah menjadi kelompoknya 2. Kalian akan berlomba menjawab soal tercepat ya.
Sudah siap sekarang ya? Kita mulai dari saling memperhatikan lah ya. Kita mulai dari kelompok auditori. Bagaimana kelompok auditori? Sudah siap ya? Kita menggunakan metode talking stick. Rasul ada berapa? Ada 4 itu jumlahnya. Marilah kita sebutkan. Siapa? Kausar dapat pertanyaan. Ayo, Kausar berdiri. Kausar berdiri. Karena Kausar yang dapat talking stick-nya, Kausar menjawab pertanyaan ya. Apa beda Nabi dan Rasul? Apa tadi? Nabi untuk dirinya sendiri, Rasul untuk semua manusia. Ya, bagaimana betul? Nah, sembari kita yang kelompok visual belajar, kelompok auditori meringkas hasil diskusi yang tadi dimainkan ya melalui talking stick. Kalian buat narasinya tadi ya tentang beriman kepada Rasul, tentang apa tadi tentang perbedaan Nabi dan Rasul ditulis dalam tulisan. Hasil ringkasan yang kalian dapatkan tadi ya, buat ringkasannya. Perhatikan ya, kelompok visual akan memulai pelajarannya. Nah, kelompok visual kalian akan membuat metode make a match ya, atau mencocokkan ya. Nah, ini ada flashcard ya, flashcardnya. Nanti kalian cocok, kalian pasangkan pasangannya, jodohnya ya, mana ini cocoknya dengan ini, cocoknya dengan ini. Berdasarkan yang kalian pelajari tadi ya. Nanti jangan dibuka dulu ya. 1, 2, 3 dibuka. Nah, itu yang kalian dapat masing-masing ya. Sekarang kalian maju, coba. Maju ke depan. Sudah diperhatikan. Sekarang kalian tunjukkan ke depan. Seperti ini. Nah, ikutin ya. Oke. Siap ya? Sekarang coba yang ini balik kiri. Barisan ini balik kiri. Nah, yang ini balik kanan. Nah, saling berhadap. Ya, Kak, barisan ini boleh melihat yang lainnya. Barisan ini juga boleh melihat lainnya. Sudah ya? Karena kalian sudah lihat-lihatan. Sekarang, Ibu minta kalian diskusi. Ya, kalian diskusi mana pasangan kalian. Pasangan kamu siapa? Apa dia? Apa dia? Apa dia? Apa dia ya? Diskusikan. Ayo diskusikan. Ya, sekarang sudah diskusinya, udah ketemu kelompok pasangannya. Ibu silakan kalian berbaris sesuai pasangan. 1, 2, 3. Ayo berbaris. Bagaimana tuh? Sudah benar belum kelompoknya? Benar? Sudah? Mana Sidik sekarang? Mana pasangan Sidik? Siapa yang megang Sidik sekarang? Pasangan kamu, Ima? Coba sini, madep ke sini. Kalian berdua. Coba kayak gini. Nah, gitu tunjukin ya. Bagaimana teman-teman? Benar? Sidik? Jujur saat ujian. Nah, ini jujur pada saat ujian. Betul? Betul, bagus. Silakan duduk. Sekarang taruh nak. Taruh di sini. Ini gambarnya ke sini. Sekarang sudah Sidik ya. Sekarang mana tablik? Mana pasangannya? Sama siapa? Nah, Riki dan Priska. Apa Riki? Menyampaikan diskusi hasil dengan baik. Nah, tunjukkan. Ini ya gambarnya, menyampaikan diskusi dengan Baik. baik. Oke, sekarang ditempelkan. Nah, tempelkan. Melaksanakan tugas dengan baik. Ayo sekarang ditempelkan di posternya.
Sekarang kelompok terakhir. Ayo, Fatona. Berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik. Ya, silakan ditempel. Ini hasil karya kalian ya, posternya. Kalian sambil dihafalkan, dipelajarin lagi ya. Kita memulai kelompok kinestetik. Nah, anak-anak, kalian kan tadi sudah diskusi ya. Ya, kita mulai permainan tim games turnamennya. Sekarang mulai maju dulu, kelompok 1 dan kelompok 2, maju. Ya, permainan ini ya, kalian diperintahkan giliran pertama nanti menulis namanya ya, menulis namanya. Misalnya Rianto tulis dulu namanya, langsung buka soalnya, langsung jawab ya. Nah, sekarang setelah kalian menulis nama, cepet-cepetan. Siapa paling cepat, kelompok ini atau kelompok ini yang paling cepat, dia yang lebih besar poinnya ya, nilainya. Jadi kalian berlomba, tim games turnamen. Oke, siap. Jawab ya, lari. 1, 2, 3. Mulai. Dibaca pertanyaan. Ayo, ayo. Ya, siapa sudah? Nih, kelompok 1, tepuk tangan kelompok 1. Selesai. Berarti yang menang kelompok 1 ya. Nanti kita cek dulu poinnya, jangan senang dulu ya. Siapa poin yang paling besar? Kalaupun seandainya poin Rianto, Jihan, Puja, Azrel, sama Zidan ternyata ada yang lebih banyak salahnya, dan kelompok ini lebih banyak betulnya, tetap kelompok ini yang menang. Jadi harus cepat dan tepat. Tapi kalau semuanya poinnya sama nih, misalnya di sini 4 betulnya, di sini betul 4 juga, berarti kalian yang lebih besar poinnya. Gitu ya. Kita cek. Ya, ini juga ada yang salah ya. Sini betul 4. Ternyata poinnya sama. Jadi kelompok 1 tetap menang. Ya, tepuk tangan. Sudah ya. Sekarang anak-anak sudah punya hasil karya semua ya. Hasil karya. Diferensiasi produk. Kalian sudah memiliki produk masing-masing untuk belajarnya ya. Sekarang tunjukkan. Dari mulai kelompok auditori, maju ke depan. Menunjukkan hasil karyanya. Kita belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Seru? Seru. Nah, sekarang Ibu mau menanyakan kesimpulan yang kita dapatkan dari belajar hari ini. Dimulai dari kelompok auditori. Siapa yang mau menyimpulkan? Ya, Bu. Ilham, silakan berdiri, Ilham. Bagaimana kesimpulan kelompok kalian? Kesimpulan kami, melalui belajar auditori, kami dapat memahami dan membedakan Nabi dengan Rasul. Ya, bagus. Tepuk tangan. Nah, pintar ya. Kelompok visual, siapa yang akan memberikan kesimpulan? Ya, Kisha. Ya, silakan berdiri di sini. Melalui metode visual, pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga dapat memahami materi sifat-sifat Rasul. Ya, bagus. Itu ya kesimpulan dari visual. Bagaimana kelompok kinestetik? Rianto yang akan memberikan kesimpulan. Melalui kinestetik kami lebih tertantang dan semangat mempelajari tujuan diutusnya Rasul. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan. Anak-anak, kita sudah berada di refleksi ya. Refleksi. Ibu mau bertanya nih, perasaan kalian hari ini setelah belajar dengan metode diferensiasi based learning. Yaitu metode sesuai dengan gaya belajar kalian ya. Bagaimana perasaan kalian, Nak? Senang? Sedih? Apa
Capek? Iya, senang ya. Bagus berarti. Nah, seru ya. Terus kalian lebih merasa cinta pada Rasul ya? Iya. Kalau merasa cinta Rasul, ayo kita sambil bersalawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah ya, insya Allah kita mendapat syafaat dari Rasulullah. Amin ya Rabbal alamin. Nah, sekarang nak, Ibu kasih tahu ya sama kalian. Tadi belajarnya yang masih kurang ya, belajar lagi di rumah ya. Dipelajari lagi kalau ada pertanyaan yang masih salah tadi ya. Ataupun tadi ada yang masih bingung mencocokkan tadi ya, dipelajari. Bisa menonton YouTube, bisa dengar musik banyak lagi di YouTube biar cepat hafal ya. Jadi itu tindak lanjut yang Ibu dapat sampaikan sama kalian. Nah, lebih semangat lagi belajarnya nanti ya. Ya. Bagus. Nah, Ibu mau bertanya dan kalian, besok minggu depan kita belajar lagi pelajaran agama Islam. Nah, materi apa nak kita selanjutnya setelah belajar beriman kepada Rasul? Ya, Mutia? Aku anak soleh. Oh iya, materi aku anak soleh. Nah, itu ada kaitannya dengan materi yang tadi ya, yaitu beriman kepada Rasul supaya kita jadi anak soleh. Amin ya Rabbal alamin. Baiklah, kita di penghujung, kita siap mau pulang ya. Ayo, silakan dipakai tasnya. Ayo kita membaca doa pulang ya. Silakan ketua kelas memimpin doa. Baik, semua siap, berdoa dimulai. Amin ya Rabbal alamin. Barisan yang duluan pulang, yaitu barisan auditori.